Episode 19. Istri dadakan Tuan Muda. Sekitar pukul 6.30 menit hujan tiba-tiba turun membasahi bumi. Angin berhenti cukup kencang dan sangat dingin. Angkasa yang masih setia menunggu sang istri di depan teras mulai resah. Ia mengkhawatirkan keselamatan Sekar yang belum juga kembali. Mau menyusul pun percuma, sebab dia tidak tahu kemana istrinya itu pergi. Ayah dan ibunya juga tidak memberitahukan apapun padanya. Angkasa terpaku dalam lesu, matanya berkaca, bibirnya bergetar dan juga sangat mencemaskan Sekar yang tak tahu kemana rimbanya. Kemana aku harus mencari dia? Mungkinkah dia di rumah Bu Widya? Terlintas pikiran tersebut di benaknya. Ia pun berlari masuk ke dalam dan mengambil kunci mobil dari gantungan. Bu Arumi yang melihat Angkasa buru-buru jadi ikutan tegang. "Angkasa, kamu mau kemana, nak? Cuaca sedang tidak baik," teriak Bu Arumi. Angkasa tidak melengos apalagi menjawab. Ia terlalu takut dengan kondisi Sekar hingga tidak peduli akan apapun lagi. Ayah, sini ya." Panggilannya beralih pada Pak Dewo yang baru saja selesai mandi. "Ada apa sih, Bu?" "Belum pakai baju nih," jawabnya bersungut-sungut, memperlihatkan bahwa dirinya masih memakai handuk yang menyelinap asal di pinggangnya. "Itu loh ya, Angkasa keluar. Ibu kan jadi takut." Ayah singgah jujur aja bilang kalau Bulan di rumah sakit, sewot Bu Arumi. "Astaga, Ibu, mana bisa begitu? Angkasa kan tahunya Sekar anak semata wayang. Pasti dia aneh lah tahu Sekar punya adik sekarang." Pak Dewo membantah. Si bapak. Ya bilang aja tuh anak diangkat jadi adik sama si Sekar." Pak Dewo garu-garu kepala. "Apa Angkasa mau menerima anak itu, Bu?" Pak Dewo menatap lekat. "Mudah-mudahan saja. Dia kan sayang banget sama si Sekar. Pasti apapun keinginan Sekar, dia tidak akan menolak. Percaya deh sama ibu." Bu Arumi langsung melenggang pergi setelah mencebikkan bibir ke arah Pak Dewo. Benar juga ya, dengan begitu semua pasti berjalan mudah. Pak Dewo memikirkan semua ucapan Bu Arumi yang dirasa sangatlah masuk akal. Ia pun kembali ke kamar karena udara semakin dingin. Angkasa mempercepat laju mobilnya. Ia harus segera sampai di rumah Bu Widya untuk memastikan Sekar memang ada di sana. Namun saat hendak berbelok ke kiri, Angkasa melihat seorang perempuan yang terpancar sinar lampu. Tepatnya di depan mobilnya, hampir saja tertabrak. Untungnya segera mengelak dan membanting setir ke kanan. Perempuan itu berteriak ketakutan. Dia tertunduk lemah di jalan sambil memegangi lututnya yang bergoyang seakan mau jatuh. "Hiks, kenapa hidupku sial sih? Tega sekali mereka menusukku," keluh sang perempuan. Suaranya sampai ke daun telinga Angkasa. Lekas ia turun untuk memastikan gadis tersebut baik-baik saja. "Maaf, Mbak, saya tidak sengaja." Angkasa mengelurkan tangan berniat untuk membantu. Gadis itu mendongak dan membulatkan kedua matanya. Ia sangat terkejut saat mengetahui jika pria yang hampir menabraknya tadi adalah suami pura-puranya. Begitu pula Angkasa. Sekar. Angkasa sama terkejutnya. Wanita di depannya ternyata adalah wanita yang ia cari. "Kamu baik-baik saja kan?" Angkasa membantu Bulan untuk bangun. Gadis itu basah kuyup, berantakan dan matanya terlihat membengkak. "Kamu kenapa? Apa aku melakukan kesalahan sampai kamu begini? Katakan padaku, sayang." Angkasa menganggap ia sudah membuat kacau hidup Bulan, sebab Sekar yang dulu sudah banyak berubah sekarang. Bulan menggeleng. Ia masih terus menangis, tak bisa membendung rasa sakit hatinya pada Awan dan Maya.
Sebab ia menyaksikan sendiri dengan kedua bola matanya saat kedua orang yang selama ini dikira malaikat sedang melakukan hubungan menjijikan di atas ranjang tanpa memakai apa-apa. Tenanglah, aku di sini untukmu. Kita pulang ya. Angkasa menuntut bulan masuk ke mobil dan angkasa memutar mobilnya untuk kembali ke rumah. Tidak ada pertanyaan apa-apa dari angkasa. Dia akan menyimpan pertanyaan itu nanti jika bulan sudah lebih tenang. Setelah sampai di rumah, angkasa membawa bulan masuk kamar. Ia meraih handuk di dinding lalu mengusap-usapkan handuk itu di rambut istrinya. Setelah sudah tidak ada lagi yang menetes, angkasa memegang kedua pundak bulan dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Apa kamu sudah lebih tenang? Tanya angkasa. Jika sudah, lebih baik kamu ganti bajumu sekarang. Aku tidak mau kamu sampai sakit nanti. Wajah bulan pasi, bibirnya sangat pucat. Tapi yang tidak bisa dimengerti oleh angkasa, air mata bulan terus saja meleleh. Entah apa yang ia lewati hari ini hingga tampak sangat hancur. Angkasa menunggu jawaban dari bibir bulan. Namun cukup lama saling bertukar gambar, sepertinya bulan belum mau bercerita apapun padanya. Oke, baiklah, lupakan dulu masalahmu dan mandilah. Setelah itu aku akan siap mendengarkan ceritamu. Bulan mengangguk kecil. Ia segera masuk ke kamar mandi lalu duduk di atas kloset dan menangis sejadi-jadinya. Namun untuk menghindari pertanyaan angkasa, bulan menahan agar mulutnya tidak mengeluarkan suara apapun. Ia sangat sakit dan terpukul. Dulu ia pernah memimpikan akan menikah dengan Awan dan hidup bahagia. Tapi semua telah rusak dalam sekejap saja. Maya sudah seperti saudara baginya, namun ternyata Maya tak sebaik bayangannya. Awan pun sama. Rupanya mereka bersembunyi di balik kelemahannya yang terlalu mempercayai mereka. Seharusnya aku sudah tahu dari awal, jadi aku tidak akan melihat hal itu hari ini. Bulan menyesalkan pemandangan hingga hina itu dilihat. Ia tidak tahu harus apa, perasaannya benar-benar sangat hancur. Sekar, kenapa lama sekali? Dari angkasa dari luar, pasti angkasa mengkhawatirkan dirinya. Apa kau baik-baik saja? Bulan berusaha menenangkan diri, meski isakannya masih saja terdengar. Ia tidak boleh cengeng hanya karena putus dalam hal percintaannya. Aku tidak boleh seperti ini. Fatan sangat membutuhkan aku. Bulan bangkit dan melepaskan semua pakaiannya. Teronggok di lantai lalu mengguyur tubuhnya cepat-cepat, menyembunyi asal. Cukup 5 menit saja. Bulan sudah selesai dan keluar. Angkasa yang melihat bulan langsung melemparkan senyuman. Ia mengamati seluruh tubuh bulan dengan jaim. Bulan yang tadinya sedih jadi salah tingkah. Ia paling tidak suka saat angkasa mulai menatapnya begitu. Bola mata angkasa berbinar. Wajah tampaknya terlihat bercahaya. Senyumannya juga sangat manis, menaikkan magnet aneh di degupan jantungnya. Selalu saja datang tiba-tiba, meski tidak diminta olehnya. Kaki pria bertubuh tinggi dan tegas di hadapannya melangkah mendekat. Tatapan semakin menghujam. Tidak, bukan menghujam, tapi semakin memikat. Entahlah, apa itu namanya. Yang pasti Bulan merasa sangat aneh dengan tatapan angkasa kali ini. Sangat berbeda dari sebelumnya. Ia jadi tampak mempesona dan semakin gagah. Degup jantung yang sudah kacau kini memporak-porandakan tubuhnya. Hingga terasa panas dingin tak karuan.